Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung, sehingga bisa membuat kita diberikan tugas membuat video monolog dengan tema Nuzulul Quran. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bukan sekedar catatan sejarah, tapi titik awal dari misi besar kenabian yang akan membimbing manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku, bayangkan, berabad-abad lalu, dunia berada dalam kegelapan. Manusia kehilangan arah, menyembah berhala, memperbudak sesamanya, bahkan menghalalkan penindasan. Di tanah Arab, nilai kemanusiaan tergerus oleh adat yang menyesatkan. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kekerasan dianggap kebanggaan dan mabuk menjadi hiburan. Itulah zaman yang dikenal dengan istilah jahiliyah. Namun, di tengah kegelapan itu, ada seorang lelaki yang berbeda. Sejak muda, ia dikenal jujur, amanah, dan berpikir mendalam. Ia adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau sering menyendiri, merenung, dan mencari kebenaran. Tempat yang ia pilih untuk berdiam adalah Gua Hira, di sebuah gunung yang sunyi di pinggiran Mekah. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, tepatnya menurut sebagian ulama pada tanggal 17, datanglah sebuah peristiwa yang tak pernah beliau bayangkan. Tiba-tiba seorang malaikat hadir di hadapannya. Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Dengan suara tegas, Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad terkejut dan menjawab, "Ma'ana biqari, ana tidak bisa membaca." Jibril mendekap beliau lalu mengulang, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Wahyu pertama ini menjadi pembuka perjalanan panjang risalah kenabian. Inilah awal dari turunnya Al-Quran, kalamullah yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, turunnya Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Ada ayat yang turun di Mekah disebut Makkiyah, berisi ajakan beriman dan memperbaiki akhlak. Ada pula ayat yang turun di Madinah, disebut Madaniyah, berisi hukum-hukum, aturan kehidupan sosial, dan panduan bermasyarakat. Allah sendiri menegaskan kemuliaan bulan Ramadan dengan firman-Nya, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang benar dan yang batil. Nuzulul Quran bukan sekedar peringatan sejarah. Ia adalah panggilan bagi hati kita untuk kembali kepada kitab suci. Karena jujur saja, banyak di antara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tetapi jarang menyentuh Al-Quran. Kita hafal gadget kita, tapi tidak hafal surat-surat di juz amma. Kita rajin scroll media sosial, tapi jarang membuka mushaf. Padahal, Al-Quran adalah cahaya. Ia ibarat pelita di tengah gelapnya dunia. Tanpa Al-Quran, kita mudah tersesat. Kita mudah terjebak dalam hawa nafsu, tipuan dunia, dan godaan syaitan. Mari kita ingat bagaimana para sahabat Nabi memperlakukan Al-Quran. Mereka tidak hanya membacanya, tetapi menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Mereka menganggap setiap ayat sebagai pesan pribadi dari Allah yang harus ditaati dengan sepenuh hati. Saudaraku, malam Nuzulul Quran ini adalah kesempatan emas
untuk memperbarui hubungan kita dengan kitab suci. Kalau selama ini kita jarang membacanya, mulailah dari 1 halaman sehari. Kalau kita sudah rutin membacanya, tambah dengan memahami artinya. Kalau kita sudah memahami, maka amalkan dalam kehidupan. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca di bulan Ramadan, ia adalah panduan sepanjang hayat. Bahkan di hari kiamat nanti, Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya. Maka di malam yang penuh berkah ini, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu dekat dengan Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Jadikanlah cahaya Al-Quran menerangi hati kami, rumah kami, dan langkah hidup kami. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik falat tatakuna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.